Oke, kita mulai ya, teman-teman ya. Ada 38 yang sudah join, saya rasa sudah mewakili ya. Eh, Kenapa saya undang teman-teman untuk Zoom hari ini? Karena terdapat beberapa WA yang masuk ke saya terkait dengan syarat yudisium untuk angkatan 2022 dan kemudian angkatan sebelum tahun 2022. Saya rasa perlu saya sampaikan ke ketua kelas. Mohon maaf sebelumnya, ini ada ketua kelas yang tahun 2021 enggak? Ada yang tahun 2021? Ini nggak ada yang mau info? Ada yang tahun 2021? Nggak ada? Yang tahun 2022? Ada, Pak. Ada ya. Silakan boleh on cam dulu. Yang D3 mungkin tahun angkatan 2023 gitu ya. Yang anak D4 tahun 2022. Itu yang perlu saya jelaskan. Saya minta tolong diperhatikan setelah dicatat, tolong sampaikan di kelas. Ya, karena saya WA di grup ketua kelas, ternyata masih banyak yang WA, masih banyak yang bingung. Ya, padahal di dalam IG sudah ada, di surat edaran sudah ada, ya mungkin dosen walinya sudah menyampaikan. Saya minta tolong disampaikan ke kelasnya, biar satu suara. Gitu ya. Oke, ya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore rekan-rekan semua. Ya, terima kasih sudah join ke dalam Zoom. Ini semua ketua kelas. Saya nggak tahu angkatan yang terbaru juga join atau enggak. Yang jelas ini semua ketua kelas saya anggap hadir. Saya ingin menjelaskan terkait dengan syarat yudisium untuk mahasiswa jurusan manajemen dan bisnis. Sebelumnya kami sudah pernah share terkait surat edaran di IG Polibatam, ya MB Polibatam. Kemudian kami juga sampaikan di Kick Off PBM Ganjil 2025-2026. Kemudian sudah disampaikan ke dosen wali juga. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tahun lalu tersampaikan di grup wali. Kalau belum, hari ini saya jelaskan gitu ya, teman-teman tolong perhatikan. Pertama, terkait dengan syarat yudisium untuk TOEFL ITP. Ya, TOEFL ITP ini berlaku untuk angkatan tahun 2022 untuk yang D4 dan angkatan 2022 dan seterusnya untuk D4 dan angkatan 2023 untuk D3 dan seterusnya. Ya. Saya bacain. TOEFL ITP Prediction akan dilaksanakan tanggal 4, tanggal 3, 4, 5 Juli 2026 besok ya oleh Polibatam hanya untuk angkatan 2022 D4 dan angkatan 2023 D3. Kenapa hanya angkatan tersebut? Karena angkatan tersebut yang akan yudisium atau insya Allah lulus di bulan Agustus ini untuk mengejar syarat yudisium. Oke, angkatan 2021, 2020, 2019 yang D4 dan angkatan 2022 atau 2021 yang D3 tidak diwajibkan memiliki TOEFL ITP Prediction sebagai syarat yudisium. Jadi yang angkatan sebelum 2022 tidak perlu mengikuti tes besok. Kenapa? Karena kalian tidak ada syarat. Ya. Nanti disampaikan ke ketua kelas, mungkin tidak ada di grup saya tahun 2021, 2020, 2019. Ini adalah mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu atau veteran. Yang 2019 ini akan DO semester ini. Ya, saya ulang. Yang semester 8 saat ini dan semester 6 D3 itu boleh daftar untuk tes TOEFL ITP Prediction ya.
Ini ITP prediction, bukan official. Jadi tidak bisa dipakai kalau melamar kerja. Ya, ini prediction. Sedangkan angkatan 2021 ke bawah tidak perlu ikut karena syarat yudisiumnya nggak ada. Oke, yang angkatan 2022, 2023, 2024 dan seterusnya nanti akan ada tes juga. Ya, kalau untuk angkatan 2003 ke atas gitu ya, D4, 2024 ke atas untuk D3 itu akan mengikuti tes TOEFL ITP prediction-nya saat AAS. Jadi salah satu output mata kuliah bahasa Inggris. Itu free. Ya, prodi ABT dan LPI saat ini sedang melaksanakan, benar ya? Ada mata kuliah TOEFL preparation, maka nanti pada saat AAS teman-teman akan mengikuti tes ITP prediction sebagai nilai AAS. Ya. Untuk prodi AK itu mata kuliah bahasa Inggris bisnis yang sekarang semester 4, insya Allah nanti juga ada TOEFL ITP prediction. Nah, untuk prodi AM pengecualian karena prodi AM ini ternyata mata kuliah bahasa Inggrisnya di semester 4 terakhir. Bahasa Inggris bisnis lanjutan. Jadi untuk yang prodi AM yang tahun 2023, angkatan 2023 dan seterusnya, nanti kita akan schedulekan untuk tes ITP prediction-nya. Free, ya gratis. Kenapa? Karena prodi AM-nya semester 4. Untuk angkatan berikutnya yang sekarang mungkin tahun baru 2000 angkatan 2024 ya, 24 25 nanti di semester 4 ininya tes ITP-nya. Yang angkatan 2023 yang nggak ada, yang semester 6 sekarang. Ya, saya ulang biar mudah. Pokoknya untuk yang mahasiswa yang belum lulus semester ini atau belum semester 8 tidak perlu khawatir karena kalian akan tes ITP prediction itu di AAS. Ya, di mata kuliah bahasa Inggris. Nanti yang akan mengawas dosen masing-masing. Ya, kalau ABT LPI sudah jelas semester 6, kalau AK jelas semester 4, kalau AM semester 4 juga. Yang sudah lewat semester 4, artinya yang AM ya, itu yang sekarang semester 6 akan dischedulekan nanti untuk tes ITP yang prediction yang free. Ya, karena sudah melewat mereka, sudah semester 6. Tapi untuk adik tingkat yang sekarang semester 4 ya, 4, 2 gitu ya, itu akan tes ITP prediction-nya itu di AAS. Ya, kalau di D3 itu yang sekarang semester 4 dan semester 2. Paham ya? Ya, supaya tes ITP ini bagian dari UKT kan, jadi teman-teman nanti bisa gratis gitu ya, mendapatkan ITP prediction. Dan nanti ada jangka waktunya, masa berlaku untuk setiap sertifikat. Paham ya? Oke. Yang angkatan 2022 baru wajib ikut. Ya, kalau yang tidak punya. Oke, lanjut. Nah, ini tolong diperhatikan. Yang untuk besok yudisium yang sekarang semester 8 D4, semester 6 D3, kalau sudah memiliki TOEFL ITP dari lembaga lain diperbolehkan asal masih berlaku. Jadi nggak perlu tanya lagi. Pak, boleh nggak saya ikut yang besok Juli? Kalau sudah punya, ngapain dirimu ikut? Ya, kalau yang sudah punya TOEFL ITP prediction dari lembaga lain yang masih berlaku, tidak perlu ikut yang 3-4 Juli besok. Pak, boleh nggak kalau sertifikat lain selain TOEFL ITP, IELTS, Duolingo, PTE Akademik diperbolehkan, asal masih berlaku. Untuk yang akan wisuda besok ya, tahun 2022, D4, tahun 2023, D3. Ya, boleh pakai TOEFL ITP lembaga lain, boleh. Ya, kemudian besok pelaksanaannya itu gratis untuk tes pertama. Untuk semua mahasiswa MB itu tes pertamanya gratis. Ya, pada saat AAS gratis. Pada saat besok 3, 4, 5 Juli gratis.
Tapi kalau nggak memenuhi 450, kalian boleh retake, dikenai biaya 200.000. Apakah retake-nya wajib di Poli Batam? Tidak. Kalau mau ikut silakan, nanti COE yang akan handle. Kalau mau di luar silakan. Intinya Poli Batam jurusan MB memfasilitasi yang gratis dulu. Kalau Anda tidak mendapatkan 4,5, ya silahkan nanti retake. Di flyer itu sudah tertera. Yang pertama free, kalau retake 200.000. Banyak WA saya, Pak bayar 200.000 ya, Pak bayar 200.000. Kalian itu nggak baca memang. Ya, gratis. Tapi kalau nggak 4,5, baru retake. Bayar 200.000. Ya, artinya untuk mahasiswa semester 8 D4 dan semester 6 D3 silahkan ikuti nanti tanggal 4, 5, 6 3, 4, 5 Juli 2026 silahkan mendaftar sekarang paling lambat 28 Juni khusus untuk semester 8 atau angkatan 2022 untuk D4 dan semester 6 angkatan 2023 untuk D3. Selain itu, tidak perlu ikut, karena kalian akan mendapatkan jadwalnya masing-masing. Yang saya bilang tadi, di saat AAS itu akan diberikan untuk tes ITP prediction. Bagaimana yang angkatan di bawah 2022, 2021, 2020, 2019 tidak perlu ikut karena kalian tidak ada syarat yudisium untuk TOEFL ITP-nya. Ya, karena TOEFL ITP prediction hanya berlaku angkatan 2022 ke atas. Ya. Oke. Sertikom sekalian ini. Prodi AK dan AM itu sertikomnya adalah TUK kualifikasi junior 2, etap dan akom. Syarat yudisiumnya adalah minimal teman-teman lulus satu uji. Ya, atau mendapatkan skills passport. Satu uji itu misalnya kalau di akuntansi kan etap ada jurnal umum, buku besar gitu ya. Laporan keuangan misalnya, maka teman-teman minimal satu itu lulus sudah jadi syarat yudisium. Bukan 5-5-nya lulus ya. Satu. Misalnya benar jurnal umum itu sudah jadi syarat yudisium karena Anda mendapatkan nanti sertifikat skills passport. Ya, kebanyakan ada yang nggak tahu, Pak harus lulus semuanya. Ya bagus kalau lulus semua. Tapi kalau enggak minimal satu, jangan sampai semuanya 0 karena Anda akan ngulang di tahun depan bayar sendiri. Ya harganya kalau etap bisa 600, kalau akom bisa 500, totalnya 1,1 kalau nggak salah. Ya, prodi ABT nanti digital marketing, insya Allah di bulan Juni ini. Kalau Juni nggak ada, awal Juli. Yang penting grupnya sudah dibuat ya untuk ABT ya. Untuk LPI warehouse supervisor nanti di bulan November bareng sama logistik administrative officer atau LAU di November. Yang anak semester 7. Yang semester 8 sudah mendapatkan tahun lalu. Yang nggak lulus silakan ikut. Saya nggak tahu bagaimana prosesnya kalau yang nggak lulus ini. Karena November dia. Oke, lanjut. Nah, silahkan dibaca di IG, teman-teman. Mungkin saya coba share ya. Di IG, terkait dengan alur yudisium, bagi nanti yang akan yudisium, ya sama dengan syarat yudisiumnya. Ini nggak banyak kok, saya tidak ini tinggal teman-teman nanti silakan bertanya kalau ada yang nggak paham. Ini ada di IG, saya coba buka di sini, ya kelihatan ya. Kelihatan. Yang besok mau yudisium, mau lulus, dengarkan dulu ini. Ya, syarat yudisiumnya ada kartu bimbingan magang, tolong ditandatangani, boleh digital, boleh tanda tangan basah dengan dosen pembimbing. Kemudian kartu bimbingan tugas akhir, karena ada dua kan ya, bimbingan magang sama bimbingan skripsi, itu juga ditandatangani.
kemudian lembar pengesahan tugas akhir ini harus tanda tangan basah, minta ke dosen pembimbing. Ya. Kemudian laporan magang, ini laporan magang 2 yang sudah ditandatangani lembar pengesahan. Ya, kemudian artikel bahasa Indonesia untuk mahasiswa D4, artikel bahasa Inggris untuk mahasiswa D4. Kemudian nomor 7, mudah-mudahan ini nanti ada diskusi lagi. Teman-teman wajib submit artikelnya, boleh di ICAS atau di sumber atau di OJS lain atau jurnal lain. Silakan berkoordinasi dengan dosen pembimbing. Ya, untuk yang D3 dipilih. Kalau nanti luarannya poster, silakan melampirkan bukti submit ICAS poster. Kalau artikel, kalau HKI, kalau produk lain. Kebanyakan mungkin kalau D3 itu adalah poster. Ya. Kemudian nah ini sertifikat TOEFL-nya dilampirkan pakai e-sertifikat, bukan hard copy ya. Di-scan dulu. Ya, kalau mau pakai TOEIC boleh, pakai IELTS boleh, pakai Duolingo boleh. Yang penting masih berlaku. Lembaganya di luar, silahkan Anda cari. Kalau nggak mau, ikut yang Poli Batam besok. Ya, untuk AK, Sertikom Teknisi Akuntansi Junior, minimal skill passport, kemudian warehouse supervisor untuk LPI, digital marketing untuk ABT, law untuk D2, distribusi barang. Dan bukti notifikasi email telah mengisi kuesioner lulusan. Jadi setelah nanti teman-teman yudisium dengan dosen wali mengisi verifikasi data diri, Anda bisa mengisi kuesioner dari jurusan MB. Nah, di sini ada nih, berlaku bagi mahasiswa TA 2022, 2023, 24, 25, serta mahasiswa berikutnya. Ada di sini. Ya, yang nggak muncul di sini 2021 tidak perlu menambahkan yang sertifikat TOEFL. Ya, oke, alurnya Pak, kelihatan ya ini alur yudisium, ada di IG semua. Mahasiswa, nah ini sekalian tolong di note. Kemarin kami sudah mengeluarkan kebijakan bahwa minggu ini, insya Allah minggu ini ya insya Allah, itu nilai magang 2 akan dipublish. Bagi teman-teman yang belum mengumpulkan nilai, belum mengumpulkan lembar pengesahan, belum mengumpulkan laporan magang 2, silahkan segera. Karena minggu ini insya Allah Jumat akan dipublish. Bagi yang belum ngumpulin nilainya E dulu. Satu. Yang kedua, insya Allah minggu ini juga nilai skripsi yang sudah sidang akhir, tolong disampaikan nanti, yang sudah sidang akhir sebelum hari ini, itu akan dipublish dengan catatan mahasiswa harus melengkapi dokumen pasca sidang. Dokumen pasca sidang itu apa? Ada lembar pengesahan skripsi, artikelnya harus di ACC, atau posternya harus di ACC, ada kartu bimbingannya di ACC, mengisi Katsinov dan TKT. Saya ulang, kalau mau nilai skripsinya bisa keluar insya Allah minggu ini, yang sudah sidang akhir ya, kalau yang belum nggak akan bisa. Maka lengkapilah lembar pengesahan skripsi, minta tanda tangan ke dosen, lengkapilah ACC artikel yang sudah di approval sama dosen pembimbing, mintalah poster yang sudah ACC pasca sidang ya, kemudian isi Katsinov dan TKT, termasuk di-upload berita acara sidang akhir, di learning, setiap skripsi atau setiap tugas akhir. Setelah itu lengkap, nilainya keluar. Kenapa kok nilainya bisa keluar duluan, nggak menunggu nanti di Juli? Teman-teman bisa melakukan proses yudisium sekarang. Ya, tidak menunggu di Juli, karena batas akhir yudisium itu tanggal 28 Agustus 2026. Lewat tanggal 28, teman-teman harus bayar UKT lagi. Ya, kalau angkatan 2022 D4 itu paling lama 22 Agustus 2026. Kalau lewat 22 Agustus, maka masa studinya adalah 4 tahun lewat beberapa hari. Tapi kalau Anda yudisium dengan KPS terakhir sebelum tanggal 22, maka teman-teman bisa lulus 3,9 tahun, 3,8 tahun tergantung dengan kapan Anda ngurusnya. Jadi nggak 4 tahun pas. Tapi kalau tanggal 22 pas, itu 4 tahun pas. Ya, tolong dicatat. 22 Agustus itu masa Anda deadline untuk kalau Anda mau dapat 4 tahun.
Ya, 28 Agustus terakhir yudisiumnya. Kalau nggak melakukan itu, maka teman-teman harus membayar UKT untuk semester ke-9 atau semester 7 untuk D3. Paham ya? Ya, makanya yang sudah sidang kemarin, mungkin ada yang di bulan April, di Mei, ya April dan Mei lah kurang lebih, itu silakan segera ketemu dosen pembimbing untuk meminta lembar pengesahan atau meminta ACC artikel yang sudah disidangkan atau meminta poster yang sudah disidangkan. Mengisi Kaksinov dan TKT. Kaksinov dan TKT untuk D3 itu isiannya 3, kalau untuk D4 isiannya 4. Nggak usah dikhawatirkan TKT sama Kaksinov, yang penting ada diisi. Ya, diupload juga berita acara. Kalau belum dapat, diminta sekarang ke dosen penguji. Ya, supaya apa? Nilai magang 2 keluar, nilai skripsi keluar, maka teman-teman bisa langsung pra-yudisium dengan dosen wali. Nah, ini langkahnya. Setelah nilai keluar semua, maka silakan menghubungi dosen wali untuk melakukan pra-yudisium. Ya, setelah melakukan pra-yudisium, teman-teman melakukan verifikasi data diri di aplikasi Silam. Yang aplikasi Silam verifikasi data diri ini tidak boleh salah nama, tidak boleh salah nama skripsi, judul skripsi, karena ini akan muncul di transkrip dan ijazah nanti. Kalau namamu salah, ditranskrip salah. Kalau judul skripsimu salah, ditranskrip salah. Kan nanti hati-hati nomor 2 ini. Ya. Setelah Anda verifikasi data diri, baru Anda mengunggah berkas yudisium di e-learning jurusan MB. Apa Pak berkasnya yang tadi saya jelaskan sebelumnya? Dari kartu magang sampai TOEFL ITP, sampai Sertikom, sampai bukti notifikasi email, ngisi kuesioner. Silakan diupload di jurusan. Ya. Setelah jurusan approval, biasanya bebas keuangan akan otomatis, maka teman-teman lanjut untuk mengurus bebas perpustakaan. Ya, setelah mengurus bebas perpustakaan, baru terakhir Anda yudisium dengan KPS. Nanti saya kasih tahu contohnya di Silam. Ya, itu dari mahasiswa tugasnya itu. Nanti kalau dosen wali yang akan ngerjain. Di KPS yang akan ngerjain. Ya, dibaca ini terakhir, ini kapan ya ininya? Kalau nggak salah ini bulan September 2025 publishnya, tolong dicek di IG MB Poli Batam. Bagi yang akan lulus besok, 8 September ini. Ya, supaya apa? Supaya nggak salah. Ya, kenapa kok saya bilang begitu? Karena sering. Ya, Pak, judul skripsi saya salah. Ya, kita coba dulu yang contoh checklist bebas masalah ya. Ini harusnya dosen wali, cuman mahasiswa banyak yang nggak ngerti, nggak tahu dosen walinya ngasih tahu atau enggak. Oke. Ini contoh anak wali saya ya. Tolong diarahkan nanti. Begini, cek di Silam, masing-masing mungkin tahu. Contoh, ini yang akan lulus besok kalau anak saya tahun 2022. Ya, nanti pertama yang Anda lakukan adalah prayudisium dengan dosen wali di sini. Setelah selesai nanti hijau. Ya, setelah itu verifikasi data diri sebelahnya. Setelah itu upload berkas yudisium ke jurusan. Nanti jurusan akan verifikasi. Ya. Kemudian verifikasi keuangan otomatis jika jurusan sudah approval, kecuali kalau Anda punya tunggakan di akademik, itu akan tersangkut di sini. Kemudian verifikasi perpus, silakan minta ke perpus, ada borangnya. Setelah semuanya hijau, terakhir dengan KPS, yudisium. Contoh yang hijau mana Pak? Ini, silakan dicek. Ini contoh Novianti Indah Prastiwi, anak wali saya. Tanggal 10 dia yudisium dengan dosen wali, tanggal 12 dia ngurus verifikasi data diri, 19 di approval sama jurusan, 19 langsung otomatis verifikasi jurusan, 13 Februari dia ngurus bebas perpus, 2 Februari, sorry ini seharusnya nggak 2 Februari ya. Kalau sekarang yudisium itu dengan dosen wali, kapan Anda ketemu sama KPS, disitulah akan tanggalnya. Kalau tanggalnya 28 Agustus, maka 28 Agustus. Ya, kalau sudah hijau semua,
Ini yang dinamakan alumni atau lulus. Tinggal menunggu ijazah dan wisuda. Tapi kalau belum seperti ini, maka teman-teman tidak akan dinyatakan lulus. Hati-hati, banyak mahasiswa setelah sidang ngilang. Ada mahasiswa setelah para yudisium dengan dosen wali ngilang. Itu anggap Anda kalau sudah kalau nggak ngurus daftar ulang, ya itu nanti Anda nonaktif. Ya, nanti ada bayar biaya nonaktif. Maka kalau sudah lulus, diselesaikan sampai KPS yudisium, nah baru Anda dinyatakan lulus. Kok Bapak ngomong begitu? Banyak orang tuanya datang, kok anak saya nggak dapat wisuda. Ya nggak ngurus kok. Nggak ngurus prayudisium, nggak ngurus bebas perpus, tidak akan ada muncul ijazahnya. Ya. Atau sudah selesai DU. Kenapa? Nggak ngurus, cuman prayudisium doang. Selesai, selebihnya dia nggak ngurus. Ada. Anak M kalau nggak salah, tahun 2018 atau tahun kapan. DU. Kan aneh, udah lulus tapi di DU. Ya, tolong diperhatikan dan tolong disampaikan ke teman-teman. Ada pertanyaan, silahkan. Silahkan jika ada pertanyaan. Apa yang kalian mau sampaikan silahkan. Unek-uneknya silahkan. Sih Pak, Ya, silahkan. izin bertanya ya Pak. Ya, silahkan. Kalau misalnya untuk mahasiswa yang mau mengikuti uji TOEFL itu ada surat izin dari kampus nggak ya Pak untuk teman-teman yang bekerja di shift pagi? Surat izin ya. Iya. Sebenarnya ini itu ide ini muncul karena kekhawatiran saya, teman-teman tes di luar bayar gitu ya. Jadi kita fasilitasi. Untuk surat tugas, gimana ya? Oke lah nanti apa namanya dibuatkan oleh TU, tapi nunggu tanggal 28 Agustus baru dibuatkan, biar semuanya dapat nama-namanya. Nanti semuanya dibuatkan surat tugas seperti itu. Itu ya Mbak Sabina ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, ini. Kalau di kelas kami ada mahasiswa yang tidak lulus sertifikasi warehouse, maka yang diupload berkas apa ya Pak? Nah ini harusnya ngulang. Ya, Mbak Triayu lebih baik tanya ke KPS-nya langsung. Saya nggak tahu bagaimana. Atau tanya ke tahun lalu siapa PIC-nya? Ibu Jessica kah? Mbak Triayu? Mbak? Karena warehouse ini di November. Ya itulah ya teman-teman ya. Mahal loh itu warehouse supervisor itu. 1,3 kalau nggak salah. Semuanya mahal, apalagi sekarang naik semua. Ya udah dikasih fasilitas gratis terus nggak lulus kan. Sempat saya berpikir apa gara-gara gratis teman-teman nggak peduli gitu ya. Kemudian jadinya ngarang, ngasal gitu ya. Ya harusnya ngulang gitu ya. Tapi saya coba tanyakan dulu ya Mbak Triayu ya. Karena kalau yang logistik saya harus konfirmasi dulu. Kecuali untuk yang lain, karena yang lain tuh di bulan ini. Oke, ada yang lain? TOEFL. Oke, saya ulang ya. Yang disediakan oleh Poli Batam itu adalah free, gratis ya Mbak Stefani. Kalau Anda nggak lolos atau nggak memenuhi 4,5, silahkan ikut retake di Poli Batam bayar 200.000 atau Anda mengikuti di luar kampus silahkan. Karena di luar kampus kita nggak tahu harganya berapa. Ya Mbak Stefani ya.
Yang penting Polibatam sudah menyediakan dulu gratisnya dulu. Kalau Anda lulus aman, kalau nggak lulus maka teman-teman silakan retake melalui COE Polibatam atau mengikuti di luar. Oke. Tes TOEFL tidak mempunyai kartu tanda mahasiswa. Kalau punya KTP silakan ikut. Ini juga jadi ini ya, jadi perhatian saya. Kenapa mahasiswa tidak punya KTM? Padahal pada saat magang Anda diminta. Jadi yang nggak punya urus sekarang. Yang semester 2, 4, 6 urus sekarang. Gitu ya Mas Fernando. Ya, boleh pakai KTP atau kalau punya paspor pakai paspor untuk ikut tes. Mbak Mutia, kapan batas sidang akhir? Sidang akhir itu 15 Juni untuk periode Juni dan 15 Juli untuk periode Juli. Kebijakan lain nanti akan nyusul. Saya sudah pikirkan kemungkinan bisa dibuka 2 kali nanti di bulan Juli ini awal atau pertengahan untuk mengakomodir teman-teman yang mungkin setelah 15 Juni ini sudah selesai sidangnya. Ya, teman-teman yang sekarang semester 6, ya, ini jadi warning buat kalian, ya, kenapa mahasiswa lebih suka di akhir. Kenapa menunggu di bulan Juli? Ya, untuk yang sekarang semester 6 mau skripsi besok, jangan ikuti jejak kakak tingkat kalian yang sukanya di bulan Juli. Itu akan terburu-buru, ya, banyak plagiat yang sampai 40% terus dia fraud. Ingat ya, ada aturannya, yang fraud nilainya berapa atau curang karena terburu-buru. Ya, waktu kalian tuh setahun, jangan sampai di Juli. Ini ya, Mbak Mutia ya. Jadi ya saya sampaikan 15 Juni ini terakhir untuk Juni, 15 Juli terakhir untuk Juli. Hanya itu. Agustus tidak ada. Agustus untuk bagi yang bayar UKT untuk ikut Anda bisa ikut sidang wisuda November 2026 ya, walaupun Anda tidak lulus di Juli ini, Anda bisa dengan catatan Anda bayar UKT dulu, sidangnya di September. Tapi masih bisa ikut wisuda November. Ya, tapi bayar UKT. Bagi yang mau lulus ya di Juni dan Juli. Mengenai kebijakan, biasanya teman-teman jurusan itu mengambil kebijakan untuk teman-teman segera sidang akhir itu bisa 2 kali dalam sebulan, walaupun kebijakan di awal setiap tanggal 15. Dulu tidak ada. Dulu itu kalau mau sidang akhir bulan atau 2 bulan sekali. Itu membuat kalian malas. Sekarang dibuka per 15, malas juga. Gitu. Jadi kayak percuma aja dibuat tanggal 15, setiap tanggal 15, masih juga belum. Dibuat per 2 bulan sekali, tambah parah. Ya akhirnya kita, ya sudahlah. Tapi kan nanti akreditasinya turun. Bagi mahasiswa ABT terutama ya, ABT itu paling banyak yang saya nggak ngerti. Paling banyak, hampir 80-an yang hampir ada 20-30 yang akan DO. Itu nanti akreditasinya bisa turun loh, gara-gara kalian. Ya, oke. Udah saya balas tadi ya, Mbak Mutia. Terus Mau tanya, untuk sebentar Mbak, untuk Adel yang sertifikat, oh saya nggak tahu, kisi-kisinya nggak tahu. Kalau sudah ada di grup silakan ditanya. Udah ada grupnya belum Mbak Adel untuk digital marketing? Sudah ada, Pak. Oh sudah, oke. Nanti ditanya ya di situ ya. Kalau kisi saya nggak tahu. Oke, tadi ada yang nanya silakan. Pak tadi mau nanya yang soal untuk bisa wisuda tahun ini tapi harus bayar UKT itu maksudnya gimana ya Pak? Misalnya dirimu nggak selesai nih sidang akhir di bulan Juli, Ya, otomatis kan bayar UKT lagi semester 9. ya. Nah, bayar UKT, kemungkinan dirimu udah selesai, September kamu sidang akhir. September sidang akhir, nilai keluar, November ikut wisuda. Karena biasanya akhir September itu batas akhir daftar wisuda. Karena Oktober persiapan, kan nggak gampang, harus beli toga, beli itu gitu. Berarti yudisiumnya ikut September juga. Ya September lah. Oh, Orang belum sidang akhir kok.
Yang akan yudisium 28 Agustus besok itu yang nilainya sudah selesai. Sudah sidang akhir, nilainya keluar, dia yudisium, selesai. Dia nggak bayar UKT untuk semester 9. Dia selesai di semester 8. Atau di semester 6 kalau D3. Gitu. Kalau di semester 9 masih ada mata kuliah yang belum diulang, yang nggak bisa ikut November wisudanya, tunggu nilainya keluar. Yang bisa wisuda November itu tinggal skripsi. Lalu katanya tuh bayarnya full ya Pak? 5 juta. Kalau untuk yang sudah sidang proposal itu bisa dapat 50%. Ada kebijakan dari kampus kan ya, 50% UKT bagi yang tinggal sidang akhir. Tapi kalau di semester 9 masih ada magang, belum proposal ya, itu tidak akan diberikan. Itu full, tidak ada tidak ada angsuran, tidak ada cicilan, full. Maka bagi kalian yang memang tidak mau lulus 4 tahun, maka ini konsekuensinya. Anda bayar UKT-nya full tanpa ada fasilitas. Ya, kecuali yang Pak saya sudah proposal Pak, saya tinggal sidang akhir, kemungkinan saya lulus di Oktober misalnya karena saya tinggal ACC artikel atau tinggal analisis data lah minimal. Itu akan di-approval 50% oleh dosen wali. Tapi kalau belum proposal nggak akan di-approval, tetap full UKT-nya. Gitu ya. Oke. Tanya lagi, TOEFL ITP ada masa berlakunya? Ya, nanti Poltek akan memberikan masa berlakunya. Kapan berlakunya, Pak? Kita diskusi dulu. TOEFL ITP itu harusnya nggak ada masa berlakunya. Ya, tapi kita coba. Karena kita yang buat, kita yang akan memberikan masa berlaku. Yang ada masa berlaku itu yang official. Ya, tapi kan kenapa kok ada TOEFL ITP sih, Pak? Ya, ini karena akreditasi. Setiap prodi yang diakre kena temuan. Orang di kampus lain itu, sorry ya teman-teman, kampus lain itu dari zaman dahulu kala, itu kalau lulus, lampirannya adalah TOEFL. Sedangkan kita hilang lampiran TOEFL-nya. Nah, itulah muncul tahun 2022 itu kebijakannya baru. Oke. Untuk D3 yang sedang semester 4, berarti tes TOEFL-nya diadakan ketika AS, ya. Tapi saya berharap kalian diajarin TOEFL nggak? Mbak Alia, Stefani, pas semester 4. Ya. Kami diajarin juga Oke. 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 Oke, good. Kalau gitu artinya dosen bahasa Inggrisnya selaras apa yang saya sudah jelaskan di awal semester. Ya, karena semester 4 itu harus ini supaya teman-teman free dapat. Serius nanti. Pak berat, iya semester 6, semester 4 tuh berat. Belum yang semester 6 AM ya, D4 ya belum metopen, sudah harus nyusun proposal. Belum sertikom, belum SAP, ya nggak? Yang LPI ABT belum yang belum namanya TOEFL. Nanti yang semester 4 AK juga belum yang namanya TOEFL. Untung yang AK sudah SAP duluan semester 3. Ya berat, tapi harus dijalani supaya semester 7-8-nya nggak ada mata kuliah. Tuh ya. Sertikom, digital marketing untuk yang di bulan Juni ini berarti untuk yang semester 8. Yes, semester 8. Tapi insya Allah teman-teman, untuk yang ABT yang semester 6 itu akan kami laksanakan nanti di awal tahun 2027. Kenapa? Harusnya di semester 6 ini, cuman terlalu ya tadi banyak too much gitu, kasihan mahasiswanya. Tapi untuk yang ABT insya Allah tahun depan tuh mungkin Februari ya, kurang lebih. Karena supaya tidak mepet seperti ini di bulan Juni. Gitu. Kalau nggak lulus bisa ikut tahun depan gitu. Ya, karena mau tahun ini 2 kali, anggarannya nggak ada. Ya, tahun depan bisanya. Gitu. Izin bertanya Pak. Ya, silakan Mas Kodari.
Mengenai yang sidang batas akhir sidang tadi kan Bapak jelaskan bahwa di Juli bakal ada terakhir itu, Pak. Mhm. Nah, kemungkinan besar itu berarti nilai kami bakal Kalau kalian mau sidangnya setelah tanggal 15 Juli, kemungkinan nilainya keluar saat AAS, kayak AAS, akhir Juli. Itu, Mas. Iya, karena maka kan maka dia beberapa gimana? mahasiswanya yang 1 tahun gitu, Pak, magangnya. Jadi mungkin nggak kekejar untuk cepat sidang akhir gitu, Pak. Eh, emang 1 tahunnya sampai kapan magangnya? Ada beberapa dari, anak kelas saya juga ada yang sampai Agustus tanggal 3 atau enggak di Agustus awal sih, Pak. Kan yang dibutuhkan 8 tahun, 8 bulan, Mas. Walaupun dirimu magang sampai September, tetap minta nilai untuk 4 bulannya saja. Laporannya 4 bulan juga, jangan setahun. Iya, Pak. Iya. Misal, kan anak saya juga ada nih, siapa sih, LC, sampai bulan Juli itu Agustus dia. Tapi kan nilainya udah yang dibutuhkan Poltek hanya 4 bulan di magang 1, 4 bulan di magang 2. Maka minta nilailah sekarang, buatlah laporannya sekarang, lembar pengesahan sekarang. Karena tapi yang jelas sudah 4 bulan ya, Mas Kodari. Iya, Pak, Nah, udah gitu. selesai semua sih, Pak, laporannya. Nah, sekarang diurus biar minggu ini selesai, biar keluar nilainya. Gitu, Mas. Jangan nunggu setahun. Setahun itu kan keinginan dari perusahaan dan ACC dari mahasiswa. Kalau kalian mau ya monggo. Tapi kita hanya minta 8 bulan. Oke, Pak. Paham Berarti ya? hanya tinggal menunggu, nilai sidang akhirnya aja kan, Pak? Iya. Ya, Baik, tolong Pak. sampaikan ke semua kelas, magang itu hanya 8 bulan. Walaupun realnya 1 tahun, teman-teman tetap mengurus nilainya sekarang. Kan kalau kalau normal itu akhirnya April. Ya. Dari April pun sudah Anda bisa membuat laporan dan minta nilai. Oke, Pak. Itu. Jangan Mungkin satu lagi, Pak, ya pertanyaan silakan. selanjutnya. Silakan. Mungkin kan ada beberapa anak kelas juga yang, magang satunya itu nggak diterima, jadi perlu mengulang magang 1 tuh, Pak. Itu jadi Mhm. gimana ya, Pak, Ya case-nya, Pak? itu nanti di September Anda bayar UKT lagi. Oh, berarti harus tambah semester ya, Pak? Iya, mau nggak mau. Terima kasih, Pak, infonya. Iya, benar. Ada lagi? Bapak izin bertanya. Silakan. Silakan, Mbak. Siapa nih? Sri. Bapak, saya kan RPL. Mhm. Nah, itu kan saya kan untuk semester ini tuh di situ ada metopen, ada skripsi. Nah, tapi tadi kan saya dengar penjelasan Bapak bahwasanya bisa mengikuti wisuda tahun ini kan ya, Pak? November 2026 ya. November 2006 itu beneran bisa, Pak, kalau misalnya dikejar gitu ya, Pak? Gimana? Enggak. Gini, Mbak. Ya gini ya, biar clear ya. 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 Batas semester 8 itu 28 Agustus 2026. Ya. Artinya teman-teman tidak ada lagi nilai yang nyangkut, semuanya sudah keluar. Oke, kalau setelah kalau teman-teman belum kelar, maka bayar UKT lagi di semester 9 misalnya. Nah, posisi Mbak Sri ini gimana? Posisinya itu di semester ini mata kuliahnya penghabisan gitu, Pak. Jadi semester depan itu tinggal skripsi gitu, Pak. Ya nggak bisa lah, Mbak. Oh, Kalau nggak bisa ya, Pak? skripsinya masih semester 9 ya, dirimu udah sidang proposal. Belum, Pak. Nah, ya nggak bisa lah. Ya kamu harus Hmm. tetap ikut di semester 9. Wisudanya kapan? Tahun depannya lagi. Pak, sama mau tanya, di Sebentar, semester sebelum mulai saya ngomong dulu. Wisuda itu iya ada hanya seremoni ya. Jadi iya, kalau nanti teman-teman lulus Desember, wisudanya udah telat kan tahun depan, tidak masalah, urus yudisium karena ijazah akan keluar. Gitu. Wisudanya gampang nanti tahun depan. Mau foto sekarang di tempat studio juga nggak masalah. Jadi wisuda itu seremoni, mau ikut boleh, nggak ikut juga nggak masalah. Oke, Mbak, gimana? berarti kalau misalnya bisa diselesaikan di Desember kan wisuda itu seremoni, berarti semester depan tuh nggak bayar lagi ya kan, Nggak Pak, ya? bayar lagi, asalkan dirimu Oke. yudisium sama KPS. Artinya lulus. Kayak saya sampaikan tadi, di silamu tuh lulus, warnanya hijau. Oh, Gitu. baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya, jadi
Kenapa kok saya sampaikan begitu? Karena banyak mahasiswa yang mengejar di wisuda, dia leha-leha semester 6, semester 9, tinggal ini saya ngomongin anak saya sendiri, Wali. Ya, tinggal sidang artikel setahun daftarnya. Mendaftar di learningnya setahun. Bayangin. Ya, setahun dia. Padahal di Desember kemarin dia sudah harusnya bisa sidang, lulus, nggak bayar UKT lagi, tinggal nunggu wisuda tahun Novembernya. Ya, untuk yang RPL, kalau mau ikut yang TOEFL silakan. Soalnya kenapa kok saya bilang begitu? Karena RPL ini tidak bisa kayak anak reguler. RPL itu ada yang sekarang semester 4, ada yang semester 6, ada yang semester 8. Jadi saya nggak batasi. Yang RPL kalau mau ikut TOEFL besok yang Juli silahkan. Bapak mau Ya, tanya lagi, itu silakan. daftarnya menghubungi untuk TOEFL nanti Juli itu hubunginya ke siapa ya, Pak? Nah, artinya dirimu nggak dikasih tahu sama ketua kelas. Ada flyernya, Mbak. Ya, Oh, baik. ada. Saya share ya. Atau temannya nge-share lah ya. Ini saya nggak ini. Ada flyernya. Mbak RPL ada wali kelasnya kan? Wali dosen walinya kan? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Oke, Nanti kalau coba saya cari tahu, Pak. oke. Baik, Pak. Ada kok flyernya, ada tempat pendaftarannya. Ada lagi, ayo silakan. Mumpung ada saya, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Bapak, selamat Ya, sore Bapak, saya silakan. KM dari semester 4. Hmm, Tadi agak sedikit fokus dengan RPL, di kelas saya ada beberapa RPL yang mengikuti semua mata kuliah di kelas saya, ini juga saya bagikan juga informasi untuk TOEFL ini ya Bapak? ya silakan aja, nggak apa-apa. Oh, baik Bapak. Ya, itu udah saya share ya di grup, di chat Zoom, Ya, baik Bapak. flyernya. Boleh, kalau RPL nggak apa-apa lah, karena RPL ini mencar-mencar, ada yang semester 8, semester 6, nggak bisa dibuat seperti angkatan 2021 itu nggak bisa. Boleh, silakan. Asalkan kalau masih kira-kira masih kayaknya saya masih 3 tahun deh kuliah, jangan ngambil nanti expired TOEFL ITP-nya. Gitu. Makanya kenapa kok nggak boleh sekarang semester 2, semester 2 itu belum boleh misalnya gitu ya. Ikut yang besok Juli ngapain? Tunggu aja waktunya ada gitu. Apalagi yang sekarang lagi ambil mata kuliah bahasa Inggris bisnis lanjutan, bahasa Inggris bisnis, TOEFL preparation, ABTLPI. Udah diam aja di rumah, fokus. Yang lain nanti pas AAS ada waktunya Anda tes. Gitu. Ada yang lain? Silahkan. Ada? Silahkan bagi yang mungkin belum paham. Bertanya, Silahkan Mbak Rezi. ini Pak dari teman-teman saya ada yang bertanya kalau semisal yang TOEFL